Be phenomenal every day. Halo guys, untuk introduction video mingguan kali ini saya sedikit membahas tentang suku bunga ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui juga berita bahwa The Fed akhirnya resmi menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point ya, 25 bps pertama kalinya sejak 2018. Nah, The Fed menaikkan suku bunga ini karena untuk mengontrol inflasi ya yang terjadi di Amerika. Sekaligus menepati janjinya di mana mereka sudah bilang ya bahwa Maret akan menaikkan suku bunga, dan kenaikannya ini bukan hanya sekali ya, tapi di sepanjang tahun 2022 ini mereka akan menaikkan beberapa kali suku bunganya seperti itu. Nah, biasanya ketika suku bunga di The Fed ini menaikkan, BI rate itu juga akan ikut naik. Namun yang terjadi adalah BI menahan suku bunga acuan masih di level 3,5% di bulan Maret 2022 ini. Nah, apa implikasinya terhadap market ya? Yang menjadi ketakutan adalah ketika Fed menaikkan suku bunga dan BI tidak menaikkan suku bunga, yang patut diwaspadai adalah kalau terjadi capital outflow ya, di mana asingnya akhirnya menarik dananya dari Indonesia dan memindahkannya ke negara Amerika seperti itu. Itu yang menjadi kekhawatirannya. Tapi kita bisa mengecek ya untuk capital outflow sendiri, di mana hari Jumat kemarin asing masih inflow ya, masih net foreign buy-nya positif 135 miliar, dan selama 1 minggu asing masih inflow 6,66 triliun. Wah, ini angkanya angka keramat ya, 666. Jadi asing ini ternyata masih trust dengan market di IHSG ya. Walaupun BI rate tidak dinaikkan ya, suku bunganya masih tetap 3,5%. Seperti itu. Dan saya juga akan sedikit memberikan opini tentang IPO GoTo ya, yang akan dimulai pada tanggal 4 April 2022 nanti. Nah, GoTo sendiri itu kan akan dual listing ya. Jadi IPO selain di IHSG juga akan IPO di negara lain ya, negara luar negeri. Nah, biasanya kalau IPO yang besar seperti ini, kondisi dari market itu akan dijaga ya sampai proses IPO ini berlangsung. Jadi jangan sampai nanti misalkan ketika IPO GoTo itu dimulai, ternyata market IHSG itu sedang crash ya, sedang turun parah. Itu tentu akan menjadi sentimen yang sangat negatif ya tentang di kesuksesan IPO dari GoTo itu sendiri. Nah, kalau GoTo sendiri tidak sukses IPO-nya di Indonesia, maka IPO di luar negerinya juga kemungkinan akan menjadi sangat negatif ya, maksudnya sangat jelek gitu loh, kalau sampai tidak sukses di Indonesia. Nah, jadi ada kemungkinan hingga proses IPO GoTo ini nanti berlangsung tanggal 4 April ya 2022, itu kondisi market kita itu akan lebih terjaga lah. Nah, kita ya berdoa supaya ini bisa tembus lagi ya all time high-nya 7.000 ke atas, itu kalau bisa malah ditembuskan ke atas sehingga market kita bisa benar-benar bullish ya. Seperti itu. Terus saya juga akan sedikit membahas tentang perang ya antara Rusia melawan Ukraina, di mana kalau kita lihat dari pergerakan harga batu bara yang sudah mulai terkoreksi ya, di futuresnya pun itu kita bisa melihat bahwa sudah mulai minus-minus ya untuk harga batu baranya ke depannya. Jadi batu baranya sudah mengalami koreksi, dan saya juga biasanya melihat indikatornya dari mata uangnya Rusia sendiri ya, yang sedang berperang, yaitu ruble ya. Kita bisa tahu bahwa ruble to IDR itu biasanya ada di rangingnya antara 190 mendekati 200 rupiah ya per ruble-nya. Nah, ketika perang berlangsung ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa mata uang Rusia sendiri itu hancur ya, tinggal sekitar 100-an ya, atau terkoreksi 50% hanya karena perang ini. Nah, namun akhir-akhir ini juga sudah mulai rebound ya. Sekarang ada di level 129 ya. Nah, kalau sampai misalkan ruble ini dia jebol lagi di bawah 100, nah itu artinya semakin tidak kondusif ya. Tapi kalau mata uangnya itu sudah mulai menguat kembali, ya besar harapan bahwa mungkin akan ada titik terang lah ya dalam waktu dekat.
antara Rusia dengan Ukraina itu. Dan kita pun juga berdoa agar perangnya segera selesai ya. Kenapa? Karena kondisi geopolitik yang kondusif itu juga menjadi salah satu sentimen positif untuk market ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk ke video analisa saham mingguannya, di mana ini ya, IHSG Jumat kemarin ditutup di level 6.954 ya, atau minus sedikit 0,1%. Pergerakannya tidak terlalu berbeda ya, masih levelnya 6.900-an ya, sempat menjebol all time high di 7.020-an. Asing sendiri seperti yang tadi dibahas masih inflow 135M, seminggu masih inflow 6,6 triliun dan selama 1 bulan masih inflow 17,49 triliun. Nah, kalau asingnya itu masih masuk terus menerus ya kita bisa sedikit bernafas lega lah ya dengan kondisi market kita. Seperti itu. Terus berikutnya adalah saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing, yaitu ada BRI, BCA, Telkom, BNI, Astra. Wah, ini top 5-nya adalah saham-saham blue chip semua ya, dengan nominal yang sangat besar ya. BRI 2 triliun, BCA 1,1 triliun, kemudian Telkom 1,1 triliun, ini BNI 600 miliar dan Astra 440 miliar ya. Ya, nomor 6-nya kok bisa nongol BRMS ya. Jadi BRMS di nomor 6 ada sebanyak akumulasi 347 miliar oleh asing. Yang paling banyak dijual adalah Bank Mandiri. Mandiri kemudian ini komoditas ya, PTBA, ITMG, kalau Bumi enggak lah, berbeda ya karena Bumi yang kemungkinan yang OWK itu yang exit ya. Terus ICBP, MTKA, Harum. Nah, ini kebanyakan itu adalah di saham-saham komoditas. Namun nominalnya tidak sebesar yang net foreign buy-nya ya. Seperti itu. Terus untuk saham-saham yang masuk dalam metode BNF di minggu ini ya ada Daya, ESIP, FIT, KJE, Enslis, SKMI, SBMA, EDEA, Netvi, Baut. Nah, mungkin yang teman-teman bisa cermati adalah dua saham itu, ESIP dan juga Netvi ya. Itu yang teman-teman bisa cermati dengan menggunakan metode BNF. Oke, sekarang untuk saham mingguannya, bentar saya close terlebih dahulu. Nah, di minggu lalu saya kan membahas tentang MPPA saja ya, karena waktu itu saya masih pemulihan COVID, jadi tidak terlalu bisa memantau market, karena ada hal yang aneh di saham MPPA, di mana saya cerita bahwa equity-nya ini kan tinggal 28 miliar ya, namun ada aksi akumulasi ya. Dan ternyata di MPPA minggu lalu yang harganya di level 320-an ya. Ini kita bisa melihat di level 320-an itu sempat menembus angka 400-an ya di Jumat kemarin. Ini 408. Nah, secara broker summary pun kita bisa melihat ya bahwa sejak tanggal 1 hingga tanggal 18 ya Maret itu ada terjadi ini seperti perang ya antara PDMG ini dua sekuritas yang mengakumulasi 1,3 juta lot dan 1,4 juta lot melawan DX ya. DX ini single factor ya untuk yang berjualan. Nah, kita bisa cermati bahwa DX ini sudah berjualan 3,6 juta lot ya. Sangat besar ya dengan average 313. Jadi average-nya dia ini kan rendah ya, tapi dia masih berjualan terus. Artinya dia memang berniat untuk buang barang ya. Nah, ini terjadi pertarungan ya, PD dan MG yang menahan. Kalau kita lihat PD-nya sendiri ini kan sebenarnya bukan broker dalam tanda kutip broker bandar ya, bukan broker bandar. Tapi kalau kita lihat dari transaksinya ini jarang sekali retail bisa bersatu padu beli saham MPPA sebanyak 1,3 juta lot ini. Enggak, ini tentu adalah pemain besar, pasti salah satu pemain besar juga beserta dengan MG. Kalau MG kan memang big player juga ya di market. Nah, teman-teman yang harus perhatikan adalah seminggu ini dari tanggal 14 itu MG sudah menjadi posisinya net sell ya di sini atau berjualan 8,7 M dengan average 353. Nah, kalau kita cermati sepanjang bulan Maret itu kan
average dari MG itu 321. Nah, kalau dia seminggu kemarin berjualan sebanyak dengan average 353, artinya MG ini masih profit ya. Masih berjualan dengan statusnya profit. Kalau 321 dikurangi 353 sekitar 30 rupiah ya profitnya atau 10%. Nah, kalau harga sekarang 370-an dan misalkan nih minggu depan teman-teman masih melihat ya MG-nya masih berjualan terus-menerus, nah itu adalah suatu sinyal yang kurang bagus untuk MPPA. Kenapa? Karena yang top buyer-nya kan dua, PD dan MG. Kalau DX kan konsisten, dia masih jualan terus nih. Nih seminggu kemarin masih jualan 8,4 miliar di 333 average-nya. Kalau ternyata minggu depan si MG ikut jualan juga, artinya yang menampung hanya single ya, si PD ini. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit ya di saham MPPA. Berikutnya saya akan juga membahas GGRM ya. GGRM ini tiba-tiba ada transaksi, lonjakan transaksi ya. Ini naik 9,6%. Padahal saudaranya si HMSP ini malah minus 2,7. Nah, GGRM sendiri itu belum rilis ya, laporan keuangannya itu dia juga belum rilis di bursa, tapi tiba-tiba ada kenaikan yang signifikan. Nah, broker apa sih yang melakukan transaksi pembelian? Kalau kita cermati di hari Jumatnya saja, ini ya, ini jelas akumulasi dari broker ya, karena yang buy itu hanya ada 5 sekuritas ya. Jadi ini jarang sekali terjadi ya, yang buy cuman sedikit beberapa sekuritas, yang sell ini kan banyak, terdiri dari berbagai sekuritas. Nah, ini kan 47 sekuritas melawan cuman 5 sekuritas yang buy. Nah, artinya ada akumulasi cukup besar ya di saham GGRM. Ini dengan average-nya dia 32200, 33575. Oh, ini CS-nya yang tinggi ya. 33575. Nah, pas di harga closing ini, artinya dia buy cukup besar di harga closing untuk CS GGRM. Kalau secara chart sendiri kita lihat ya. Nah, ini masuk big accumulation ya. Wah, ini tiba-tiba volume transaksinya sebenarnya masih kalah ya dengan yang 25 Februari ini, tapi kalau dibandingkan beberapa hari sebelumnya dia cukup besar, dan dengan volume transaksi yang seperti ini dia bisa naik 9,63%. Artinya saham seperti ini biasanya itu mudah untuk digerakkan ya. Dan dia sekarang sudah ada di level di atas MA 200-nya. Jadi ini saya juga masukkan ke watchlist untuk minggu depan. Next ada saham MTEK ya. MTEK ini yang cukup aneh, di mana transaksinya tiba-tiba 2 triliun ya. Ini gila ini. MTEK tiba-tiba transaksinya sampai 2 triliun, dan teman-teman bisa melihat ya, ini seperti crossing antara YU dan AK ini ya, terus ZP, terus dengan BK mungkin ini ya. Jadi tiba-tiba ada transaksi YU buy 6 juta lot dengan average 2199, lawannya adalah AK 4,8 juta lot dengan average sama 2199. Jadi seperti tukar barang saja, seperti crossing ya. Terus di penutupannya juga ini pamer uang ini 3,8 juta lot ya, diganjal untuk saham MTEK. Nah, kalau kita lihat selama seminggu, karena karena transaksinya coba yang tanggal 18 saya hapus ya, karena itu akan berpengaruh signifikan. Ternyata juga mirip ya, dimana sebelumnya juga ada transaksi yang mirip, CS buy 1,3 juta lot, KZ sell 1,3 juta lot ya. Nah, ini kan juga seperti crossing ya, pindah barang saja. Sejak tanggal 14 hingga 17 ya. Kemudian tanggal 7 sampai 11 itu juga sama. Si CS top buyer-nya ya 1,2 juta lot, yang jualan KZ ya 125. Jadi ini ada something lah ya, kita nggak bisa tahu pasti ini mau ngapain, tapi kita bisa tahu bahwa sedang ada pemain besar yang ibaratnya dalam tanda kutip otak-atik lah di saham MTEK ini. Nah, itu saya masukkan untuk watchlist di minggu depan. Next ada saham MBSS ya. MBSS ini, MBSS kalau kita lihat sejak misalkan dari seminggu kemarin, dari tanggal 14 hingga 18, nah ada akumulasi yang cukup besar
dilakukan oleh Muge, MG ya. Ini ya single buyer yang akumulasi 13,7 miliar di level 1103. Sekarang kan 1150 ya. Artinya si MG ini masih profit kalau hanya dilihat dari satu minggu transaksi satu minggu kemarin. Coba kita lihat minggu kemarinnya MG itu ternyata masih buy ya di minggu lalu ya berarti. Sepanjang minggu lalu dia buy 1023 average-nya dengan sebanyak 6,9 miliar. Ini cukup kelihatan mencolok ya akumulasinya. Kemudian di minggu sebelumnya kalau kita lihat si MG ini juga buy ya di level 945. Nah, kalau si dia buy seperti ini berarti dia memang benar-benar sedang mengakumulasi ya dari saham si MBSS. Nah, kalau saya hitung sejak Februari hingga sekarang average-nya si MG itu 1042 ya. Nih, teman-teman bisa cermati ya, 1042 menjadi average dari MG. Kalau minggu depan si MG ini masih terus melakukan buy, maka MBSS yang sedang mengalami uptrend ya, dia sedang mengalami, nah ini uptrend kenaikan, ini masih berpotensi untuk terus up lagi, seperti itu. Ini jadi saya masukkan juga watchlist untuk minggu depan. Next ada BBYB. BBYB ini coba kita lihat chartnya BBYB di sini ya. BBYB. Nah, BBYB ada foreign flow yang cukup besar ya. Ini teman-teman bisa melihat sejak di pertengahan Februari itu garis biru ini foreign flow-nya itu terus naik ke atas ya. Nah, ini. Nah, artinya asing sedang masuk di saham ini dan transaksi buyer-nya itu terlihat sekali mencolok ya. YU membeli sebanyak 509 miliar di harga 2199 ya 2200 lah atau harga sekarang ya average-nya itu. Ini transaksi di hari Jumat ya guys. Bentar coba saya cek tanggal 18. Nah ini YU di hari Jumat kemarin borong 2,3 juta lot, lawannya AK 1,2 juta lot 267 miliar. Nah ini, tapi nomor 2-nya juga cukup besar, RX ini 528.214, 152 juga cukup besar ya. Seperti itu, 2199, 2200. Nah ini kurang lebih ya walaupun terlihat mengakumulasi tapi ada kemungkinan juga mereka sedang cross barang ya antara si YU dan AKRXBK dan PD ini. Coba kita lihat selama seminggu kemarin sampai 17 saja ada ini hampir berimbang ya, tapi masih tergolong akumulasi lah. CS RX Asset ini yang membeli, yang berjualan PD ZP BG dengan average-nya tidak terlalu jauh berbeda dari harga sekarang ya untuk BBYB ini. Kalau kita lihat minggu sebelumnya tanggal 11 itu CS ya, CS masih akumulasi. Berarti dari 11 sampai tanggal 3 sampai tanggal 11 CS sampai tanggal 18 OCS ini juga terus membeli ya, di average-nya dia 2101. Nah, jadi dengan masuknya inflow asing dan juga ada akumulasi dari broker, maka saya juga memasukkan BBYB untuk watchlist minggu depan dan ada volume transaksi yang cukup besar ya di Jumat kemarin. Seperti itu. Next ada saham ESA. Nah, ESA ini berbasis amonia ya, yang ketika perang ya antara Rusia dan Ukraina ini membuat harga amonianya juga naik ya. ESA kalau kita cermati di IPOT ini masih belum keluar ya laporan keuangan tahunannya. Di mana tahun lalu kan dia minus 216 miliar ya. Kuartal 3 dia positif 116 M. Tapi saya melihat di sini di bursa itu ESA ini sudah keluar tahunannya. Ini bentar kok error. Bentar ya, lagi error 2021 tahunan, terus kita cari yang huruf E. Huruf E ini G, F, E. Nah, ini ESA sudah keluar di Jumat jam 18.49. Nah, kita bisa lihat laporan keuangannya di sini. Saya secara singkat aja ya, saya akan melihat di laporan laba ruginya di mana dia membukukan positif 14 juta dolar ya. Kalau saya kalikan 14 354 428 dikali 14.500 14.300 aja lah.
14.300 per dolarnya, maka dia akan membukukan laba tahunannya itu 200 miliar kurang lebih ya. Dimana sebelumnya kan sampai kuartal 3 dia 116 M. Kalau dia anualnya 200 miliar artinya kenaikannya signifikan sekali ya dibandingkan dengan kuartal 3. Jadi di akhir tahun kemarin dia naik signifikan. Nah, itu bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan saham ESA di minggu depannya. Makanya saya masukkan ESA ke watchlist di minggu depan. Oke, next ada saham Antam ya. Antam saham berbasis emas ini. Nah, teman-teman bisa melihat dia sedang ada di area MA 200-nya ya, dekat dengan moving average 200-nya. Secara dia sempat mengalami naik yang signifikan karena perang, harga emas naik ya, terus nikelnya juga naik, dia ikut naik. Terus sempat mengalami penurunan koreksi dan ada sekarang memasuki fase sideways ya. Memasuki fase sideways. Kalau kita cermati secara broker summary, di mana di tanggal 14 sampai 18 ini sebenarnya masih ada aksi jual ya, aksi jual dari YUCS yang cukup besar 144 dan 122 M. Kemudian kalau kita cermati di minggu sebelumnya 7 sampai 11, nah ini ada terlihat yang akumulasi cukup besar dari AK ya. 1,4 juta lot di harga 2.800. Jadi si AK ini sedang nyangkut cukup besar ya di average 2.800. Nah, kita cermati nanti ya apakah si AK ini masih akan mau membeli lagi atau dia sudah akan cut loss terus ya. Kalau kita lihat minggu sebelumnya coba ya. Nah, si AK itu juga sedang beli ya, di minggu sebelumnya 593.000 lot ya. Jadi si AK yang sedang nyangkut banyak. Kalau ternyata AK ini minggu depan berjualan terus ya artinya dia sedang cut loss ya. Seperti itu karena average-nya dia cukup tinggi. Nah, Antam jadi saya masih masukkan untuk watchlist minggu depan. Dia juga dekat dengan MA 200-nya. Jadi risk reward-nya menjadi cukup menarik untuk fast trade ya. Seperti itu. Dan terakhir adalah saham Akra yang saya masukkan ke watchlist. Di mana Akra ini kalau kita lihat ya, nah ini sama ya, foreign-nya masuknya luar biasa ya. Ini dia masuknya foreign-nya garis biru ini, dan Akra ini sedang ada di fase uptrend ya. Ini teman-teman bisa melihat dia sempat turun, kemudian dia mengalami kenaikan lagi, sudah memasuki fase uptrend-nya. Nah, dari sisi broker summary untuk Akra sendiri pergerakannya selama di hari Jumat kemarin. Nah, di hari Jumat kemarin yang membeli adalah si ZP ya. Tapi kalau kita lihat selama 1 minggu, nah ini ada terlihat akumulasi yang cukup besar dari YU, KZ, dan AK ya. Jadi trio ini mungkin asing semua ya, karena foreign flow-nya kan dia capital inflow gede, besar ya. 18,6, 13,8 dan 13 miliar. Sedangkan yang jualan cuma 9M, 9N, 7M ya. Jadi ini ada akumulasi yang cukup besar selama seminggu kemarin untuk AKR. Nah, minggu lalunya juga ada akumulasi ya dari CS, DX, AK ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Jadi Akra ini sedang ada proses akumulasi. Di minggu sebelumnya ini enggak akumulasi karena yang beli cuma BK aja 12M, yang YU dan ZP sedang jualan. Jadi kita lihat apakah si Akra ini mampu untuk melanjutkan uptrendnya seperti itu. Nah, ini adalah watchlist untuk minggu depan. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan ya. Kemudian semoga teman-teman juga semakin sukses, semakin profit selalu. See you guys.